ini mau tanya lagi Bu tentang bagaimana tanda-tanda persalinan yang harus diperhatikan. Bagaimana? Tanda-tanda persalinan itu ada 4 sih, pembukaan, kemudian dilihat dari lendir yang keluar dari kemaluan, kemudian kontraksinya, 3 ya, dari pembukaan, kontraksi. Kalau untuk orang umum kan yang kita harus ketahui pembukaannya, kontraksinya, sama lendir cairan yang keluar dari jalan lahir. Kalau misalkan kontraksinya sudah semakin kuat, intensitasnya semakin sering, kemudian ada keluar cairan dari jalan lahir seperti lendir agak pekat, kental, kemudian ada flek kemerahan kecoklatan, berarti itu bisa termasuk dari ciri-ciri kita mau melahirkan. Kita harus segera mungkin periksa ke bidan atau ke tenaga kesehatan yang ada di tempat itu. Puskesmas juga bisa untuk melihat pembukaan. Kalau dia sudah keberapa gitu ya. Kalau dia sudah ada pembukaan, misalkan buka 1 atau buka 2, berarti memang masuk waktunya hari persalinan. Itu sampai berapa pembukaan kita belum melahirkan tuh? Kalau pembukaan itu dari 1 sampai ke 10. Oh, pasti cepat sampai cepat atau kadang ada yang sampai 5 aja ada Bu ya? Nggak ada Pasti sih. 10. Ada maksudnya? Oh, yang langsung tiba-tiba 5. Kadang sampai di bidannya tuh diperiksa langsung tiba-tiba buka 5, tapi tetap kan prosesnya tetap dimulai dari buka 1. Iya. Cuman kadang ada orang yang merasa nyerinya, ada yang tidak gitu kan. Kalau orang yang merasa betul biasanya dia tahu ini masih bukaan 1, bukaan 2, nanti aja ke bidan kan gitu. Tapi kalau memang dia tidak maksud dia ngerti, dia tidak paham, masih baru sakit-sakit biasa, dia udah lari ke bidan tuh periksa kan. Masih misalkan buka 1 dia udah ke bidan periksa nih karena ragu tadi kan. Tapi kalau orang yang sudah paham biasanya masih sakit begini nih, biasanya masih buka 1, nanti aja ke bidannya, biasanya gitu. Kalau kita seperti bilang Ibu tadi kan kayak keputihan, kalau lendir itu bisa sampai berapa nih? Saya semarin sampai 3 hari itu faktor kenapa Bu ya? 3 hari sampai seminggu mau melahirkan itu sudah keluar. Jadi 3 hari tambah mau 3 harinya melahirkan baru sakit benar. Biasanya tuh Lama ya buat kontraksi itu setiap orang sih berbeda, tergantung dari mobilitas orangnya. Kalau misalkan orangnya memang banyak jalan, orangnya aktif, yang suka aktif gitu ya. melonggarkan panggul. Kalau stres gitu enggak termasuk itu kalau positif saya tadi. Kalau stres malah bisa mempengaruhi kontraksinya, karena stres itu kan menghambat aliran darah ke rahim kita. Dia jadi mempercepat atau memperlambat? Memperlambat malah Kalau stres. Jadi jangan sampai kita stres, jangan sampai kita panik. Sebisa mungkin kita harus menguasai diri, tenang. Jadi nanti aliran darah kita ke rahim untuk membantu proses persalinan. Kan kalau aliran darahnya bagus, otomatis kontraksinya kuat tuh. Yang membantu mengeluarkan tuh kan dari kontraksinya, dari power ibunya. Kalau stres tuh biasanya kita makan nggak enak, tidur nggak enak, jadi kurang kan. Jadi memperlambat Bu ya. Iya, memperlambat. Jadi kita harus sebisa mungkin harus bisa tenang supaya proses persalinannya tuh dicepatkan lah, dimudahkan gitu. Kalau dari satu berbeda sih, misalkan saya nih anak pertama melahirkan buka 1 aja semalaman nungguin sampai ke pagi baru buka 2. Berbeda dengan anak yang kedua, cuma hitungan 3 jam saya sudah melahirkan. Karena memang waktu hamil pertama itu saya cemas luar biasa, karena kan pengalaman baru juga meskipun saya bidan, cuman memang cemas itu berpengaruh sekali ternyata ke kontraksi saya. Jadi sebelum hamil pun saya dikuret yang anak pertama, makanya saya ketubannya pecah duluan. Jadi akhirnya itu juga yang bisa memperlambat proses persalinan dari riwayat kesehatan lah ibaratnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengurangi rasa sakit saat melahirkan? Adakah cara-caranya supaya agak mengurangi rasa sakit itu? Ada. Kalau untuk mengurangi, biasanya kan rasa sakit itu berhubungan sama tingkat kecemasan kita kan. Biasanya kalau untuk cara menguranginya, mempersingkat waktu persalinan itu dari sebelum kita hamil, kita harus belajar menguasai diri kita, berlatih untuk tidak sabar gitu, pengen cepat melahirkan. harus sabar, meyakinkan diri bahwa aku nanti ketika harinya
susah gitu kan. Optimis itu Bu ya. Nah, tetap optimis, jangan terpengaruh sama misalkan si A Cerita-cerita gitu. si B melahirkan tiba-tiba dioperasi, kita jadi cemas, kita jadi khawatir. Si B melahirkan ari-arinya dikuras atau dikeluarkan pakai tangan, nanti kita cemas. Itu yang bisa, itu hal-hal yang begitu bisa mempengaruhi pola pikir kita kan, jadinya bisa memperlambat juga proses persalinannya. Tapi kalau kita menjalani kehamilan itu dengan tenang, terus ikut kelas yoga. Nah, nanti saya membuka kelas yoga nanti di Sangkuriran. Sudah lulus semoga. kuliah dulu. Jadi di yoga itu nanti diajarin teknik-tekniknya, membuka panggul supaya nanti persalinan lancar. Kemudian kayak meditasinya, memasukkan pikiran-pikiran yang positif supaya kita nanti melahirkan tidak terlalu fokus sama nyerinya. Gitu kan biasanya kalau melahirkan tuh kan kita terlalu fokus sama nyeri Ya, kan. sakit tuh ya. Jadi kita tuh diam aja nungguin sampai pembukaan 1 sampai 10, kita biasanya kan diam aja takut kan. Nah, kalau nanti di kelas yoga tuh diajarin bagaimana caranya nanti supaya kita dibuka 1 sampai 4 itu kita harus ngapain supaya kita nggak tapi merasa gitu. Itu dia. Jadi intinya harus tenang, jangan cemas, dan banyak gerak. Iya. Terus ada lagi, apa yang harus dilakukan jika air ketuban pecah sebelum kontraksi dimulai? Yang pertama kali dilakukan kalau untuk pertolongan di rumah ya, biasanya sih kalau kita tiba-tiba pecah ketuban di rumah, kita nggak boleh banyak gerak. Ya, kita diam aja dulu, karena kalau kita bergerak, semakin baik kita gerak, air ketubannya semakin banyak keluar. Jadi diam aja dulu di rumah, panggil suami atau keluarga yang ada di rumah untuk segera dibawa ke tenaga kesehatan atau ya ke puskesmas ke bidan praktek supaya cepat diperiksa. Karena kalau nanti kita banyak gerak, cepat kering air ketubannya, bisa-bisa nanti kan air ketuban itu pelindung ya di dalam rahim kita. Jadi kalau misalkan dia pecah duluan, otomatis kayak virus Dia berpengaruh ke adik bayi ya. biasanya kalau yang pecah ketuban duluan anaknya demam, karena dia sempat terinfeksi lah bahasanya, karena perlindungannya kan sudah nggak ada demam, misalnya kuning berhari-hari. Kalau masih sempat terkena itu apa tadi ketuban tuh bagaimana caranya tuh? Saya sudah sempat kena tuh di rumah, kena masuk air ketuban. Nah, itu dibawa ke nanti ke rumah sakit kan. Nah, terus bisa ditangani sama bidan. Itu habis itu kita apa yang kita lakukan? Biasanya kalau sudah ditangani sama bidan, pasti bidannya bilang Bu jangan jangan tapi banyak bergerak dulu, karena kan biasanya dilihat dulu berapa jamnya. Kalau dia baru sejam atau 2 jam masih dalam batas normal, tapi kalau sudah lebih dari 6 jam biasanya itu harus dilakukan pemeriksaan NST namanya, melihat tingkat stres janinnya. Kalau dia kira-kira stres, harus tindakan segera. Biasanya sekarang sih biasanya dokter-dokter menyarankannya operasi. Tapi kalau misalkan detak jantungnya sehat aja, kita yakin ditunggu sampai kemajuannya, pokoknya dilihat kemajuan persalinannya. Kayak ibu kemarin kan Tempat ada kemajuan iya, kan, ada di kemajuan sana. alhamdulillah. Kalau memang tidak ada kemajuan, buka 2, buka 3, buka 4, 5, 6 nya lambat, turun kepalanya, ya mending nggak usah dilanjutkan. Harusnya sebaiknya tetap dilahirkan secara operasi aja, karena nanti beresiko ke janinnya, terus beresiko juga ke ibunya nanti. Ibunya biasanya kontraksinya agak melemah, jadi untuk pengeluaran dari ari-arinya, darah-darah sisanya itu juga kurang bagus. Kalau terlalu lambat bayinya keluar, jadi harus disegerakan. Tapi yang paling utama ya mencegah infeksi tadi. Jadi biasanya diinput, dikasih antibiotik, dikasih pematangan paru-paru, biasanya kesehatan bayinya. Terakhir Bu, mau bertanya, bagaimana pos perawatan bayi setelah lahir, segera setelah lahir, maksudnya supaya cepat lahir, bagaimana?
proses perawatan bayi segera setelah Oh, lahir. maksudnya ini mungkin Setelah lahir, lahir perawatannya yang bagaimana? apa gitu. Kalau perawatan bayi yang baik itu kalau misalkan di tempat bidan kan biasanya bidannya yang merawat nih, tapi kalau sehari 2 hari kan biasanya nanti bidannya mengajarkan, Bu, nanti di rumah tali pusatnya tolong diperhatikan kebersihannya, kemudian popoknya kan, karena kalau misalkan bayi itu jarang diganti popoknya dia bisa berisiko terkena infeksi kencing juga selain keluang popok kan. Nah kemudian selain itu kebersihan badannya juga, biasanya kalau bayi baru lahir yang keringat sih biasanya, sama juga bisa pengaruh dari hormon, itu timbul kayak bintik-bintik. Kalau misalkan ibunya tidak diberi pemahaman dulu, tidak dijelaskan bahwa itu nanti bakal terjadi, biasanya dia jadi lebih parah bintik-bintiknya. Biasanya kayak jadi Kayak biang lecet. keringat. Oh ya. Biasanya lecet. Tapi kalau ibunya dikasih pemahaman bahwa itu nanti bakal terjadi, ibunya sudah dikasih tahu duluan kan, nanti di rumah, Bu, anaknya meskipun bintik-bintik tetap diseka, tetap dibersihkan. Kemudian sabun mandi juga sekarang banyak yang bisa bikin iritasi. Mungkin dari situ ibunya bisa memperhatikan mana sabun yang cocok, mana yang tidak. Kemudian cara menyusunya juga nanti biasanya bidannya mengajarkan menyusui bayi. Kalau bayi baru lahir itu setiap sehari semalam itu 12 kali. Adakah pantangan makanan apa yang dilarang dimakan saat menyusui? Menyusui. Iya. Kalau pantangan sih tidak ada, cuman kadang itu apa yang ibu makan kan darah ya, kadang-kadang dia bisa nggak sama dengan darah ibunya. Misalkan nih bapaknya golongannya B, ibunya O, dia ikut bapaknya B, jadi kadang dia bisa alergi gitu, nah karena dia berbeda golongan darah tadi. Tapi kalau ditanya pantangannya, sebenarnya selama kita nipas dan menyusui itu tidak ada pantangan. Bisa ketika bilang orang tuh ya makan panas begitu berpengaruh sama anak bayi, itu enggak, Bu ya? Enggak sih. Iya. Sebenarnya kalau Makan pedas. Makan orang kan makan pedas sebenarnya. kalau makan pedas biasanya bisa pengaruh sih, cuman ada juga sih yang tahan aja. Tapi kan sebenarnya kalau dari segi kesehatan imunitas ya jangan makan pedas juga, karena kan masa penyembuhan rahim biasanya mules kan, mules terus ditambah lagi kita makan pedas, nanti takutnya lambungnya kenapa kan, jadi mulesnya jadi sakit. Terus kafein sih bisa juga berpengaruh. Jangan sampai ibu menyusui itu minum kafein, karena kafein bisa menyebabkan alergi juga ke bayinya. Nah, selain itu juga ibunya juga kalau minum kafein juga nggak bagus ibu menyusui, karena bisa asinya juga bisa seret. Satu lagi, Bu, saya penasaran dengan yang kan bayi itu di dalam perut, di dalam air ketuban, dan dia makannya itu melalui apa itu ya? Dia kan di dalam air itu, nah Bu ya. Nah, air ketuban itu ya, dia di dalam air ketuban. Tetapi kalau dia ketuban itu pecah, ketubannya pecah nih, dia mempengaruhi si bayi tadi. Tapi dia makan dari air ketuban itu gimana, Bu? Pernapasannya, Bu, berbeda. Kalau dia masih di dalam perut sama dia sudah lahir, itu kan ada namanya alveoli. Kan pernapasan kita nih kan paru-paru kita nih kan ada bronkus, ada alveolinya. Kalau dia masih di dalam perut itu yang kayak dia kayak ini sih, kayak ikan, dia surfaktannya itu belum terbuka kalau masih di dalam perut. Oh, berarti begitu mungkin dipotong ari-arinya, plasentanya, tali pusatnya itu dia langsung terbuka. Makanya dia kalau sudah berjam-jam gitu kan nggak ini lagi pernapasan. Kan kalau aliran plasenta itu terganggu, aliran darahnya otomatis oksigen yang dia berkurang. Dia memang makan minum dari air ketuban, cuman pernapasan dia itu dari ari-ari plasentanya, dari tali pusat. Dia ngambilnya dari situ. Makanya kalau aliran darah kita, HB kita tidak bagus, biasanya itu mempengaruhi aliran darah
dia begitu pecah ketuban, bayinya